Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tika Family. Kali ini aku akan sharing ke kalian 2 puding lumut yang super recommended. Yuk simak videonya sama-sama. Nah, di sini aku mempunyai gula merah aren sebanyak 130 gram. Ini kita masukkan ke dalam wadah, terus aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, untuk ukuran sendoknya di sini nggak terlalu tinggi membumbung ya teman, tapi ukurannya kayak sendok munjung seperti ini. Nah, ini kita masukkan 2 sendok makan. Selanjutnya di sini aku masukkan setengah sendok teh garam. Nah, di sini air aku siapkan sebanyak 700 ml. Kita masukkan setengah aja ya ke dalam gula merah dan gula pasirnya. Sisanya kita sisihkan. Nah, ini kita aduk dulu biar tercampur rata. Lalu ini siap untuk kita masak. Pastikan nyala api yang kita gunakan jangan terlalu besar. Nah, ini kita akan diamkan biar gula merahnya larut. Sesekali kalian bisa aduk seperti ini ya teman. Nah, ini gula merahnya udah mulai kelihatan larut ya teman, tapi masih ada yang gerindir. Kita masak sebentar lagi. Nah, kira-kira seperti ini kita boleh matikan api kompornya. Lalu gula merahnya ini kita saring ya, karena biasanya gula merah itu mempunyai ampas. Nah, setelah kita saring seperti ini, kemudian cairan gula merahnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku menggunakan agar-agar plain sebanyak 1 bungkus atau setara dengan 7 gram agar-agar plain. Ini kita masukkan semuanya ya ke dalam wadah yang bersih. Kemudian di sini aku tambahkan 2 saset santan instan ukuran 65 ml. Ini kita masukkan semuanya. Jadi total santan instan yang kita gunakan adalah 130 ml. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita masukkan air yang sisa tadi, yang sebagian airnya kita gunakan untuk melarutkan gula merah. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kalian boleh masukkan larutan gula merah yang sudah kita masak tadi. Suhu larutan gula merah ini hangat-hangat kuku ya teman. Nah, ini kita masukkan ke dalam campuran santan, lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, di sini aku mempunyai 1 butir telur ukuran sedang. Kita pecahkan dulu di dalam mangkuk. Kemudian telurnya ini kita akan kocok lepas dengan menggunakan garpu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini siap kita campurkan ke larutan gula merah dan santan tadi. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Lalu ini siap untuk kita masak. Api yang kita gunakan di sini adalah api sedang ya teman, jangan terlalu besar. Nah, ini kita aduk terus pada saat kita memasaknya. Nah, jika kalian ingin mempunyai atau menghasilkan lumut yang agak kecil-kecil, sebaiknya pada saat memasak adonan ini kalian harus terus mengaduk adonannya ya. Nah, ini lumutnya udah mulai kelihatan. Nah, kalau kalian ingin menghasilkan lumut yang agak besar, kalian bisa diamkan seperti ini. Sesekali kalian boleh aduk lagi, kemudian kalian diamkan lagi. Nah, setelah mendidih seperti ini, kalian aduk lagi. Kalian lakukan sampai semua adonan ini benar-benar matang dan mendidih. Nah, ini udah aku matikan kompornya, kita sisihkan. Nah, kemudian di sini kita siapkan cup, lalu kita tuang puding lumut gula merahnya. Nah, tipsnya di sini agar puding lumut gula merahnya ini full lumut dan nggak berpisah dengan cairan gula merahnya. Pada saat kalian masukkan ke dalam cup, puding lumut gula merahnya ini dalam keadaan hangat ya teman. Atau kalian bisa diamkan dulu sampai semua uap yang ada pada lumut gula merahnya ini keluar sambil sesekali kalian aduk. Setelah hangat-hangat kuku puding lumut gula merahnya, kalian boleh masukkan ke dalam cup. Nah, untuk tampilannya lebih cantik, untuk gelembung-gelembung udaranya ini kalian boleh ambil ya. Kemudian ini kita diamkan hingga suhu ruang atau benar-benar set, lalu kalian masukkan ke dalam kulkas. Nah, untuk disajikan kalian bisa memakai nampan brownies seperti ini.
Beri alasan cake di atas nampannya, lalu kalian boleh tata puding lumut gula merah yang sudah kita buat tadi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini puding lumutnya full dan gak berpisah dengan cairan gula merahnya. Karena biasa kita dapati puding lumut gula merah itu agak berpisah ya dengan bahan telur dan gula merahnya. Nah, kali ini kita buat puding lumut gula merah yang full lumut dan gak berpisah dengan cairan gula merahnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, semuanya full dengan lumut. Nah, dan kelihatannya ini legit banget, seger banget, cocok banget untuk kita santap saat dingin. Nah, di sini aku akan memperlihatkan teksturnya. Nah, ini lembut banget. Nah, lembutnya ini kecil-kecil ya teman, karena pada saat aku masak ini aku sering aduk ya. Nah, jika kalian ingin lembutnya agak besar-besar, sebaiknya sesekali aja kalian aduk adonan pada saat kalian masak adonan agar-agarnya. Nah, ini recommended untuk kalian jadikan ide jualan kekinian. Di packing lebih cantik, harganya bisa untung 2 kali lipat loh. Nah, untuk resep kedua, kita akan buat puding lumut pandan. Yuk, simak videonya sama-sama. Nah, untuk bahan utamanya, di sini aku menggunakan daun pandan sebanyak 10 lembar. Kemudian ini kita gunting-gunting ya, lalu kita blender dengan menggunakan air 200 ml, lalu ini kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita tuang santan instan sebanyak 65 ml. Lalu kita masukkan sari pandan yang sudah kita blender tadi. Nah, jadi total sari pandan dan santan instannya ini ada sekitaran 250 ml. Kemudian kita tambahkan lagi air hingga mencapai 650 ml. Tidak lupa ini kita akan aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kalian boleh sisihkan. Nah, ini kalian bisa lihat ya, 650 ml. Ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Ini gelas ukur aku pakai 1 liter ya. Selanjutnya, di sini aku menggunakan 1 bungkus agar-agar plain atau setara dengan 7 gram agar-agar plain. Ini kita masukkan semua ya ke dalam wadah yang bersih. Lalu aku tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram atau setara dengan 11 sendok makan munjung gula pasir. Ini kita aduk agar agar-agar dan gulanya ini benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita tambahkan 2 butir telur ukuran sedang. Ini kita masukkan semuanya, lalu kalian boleh aduk biar benar-benar tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya teman. Kemudian kita masukkan air endapan pandan yang kita sudah campur dengan santan sebanyak 650 ml. Nah, jika dianggap warnanya masih pucat, kalian boleh tambahkan pewarna pandan atau pasta pandan. Nah, ini kita akan masak dengan menggunakan api sedang sambil terus-menerus diaduk seperti ini ya teman. Tips agar lumutnya banyak, kalian harus lebih sering mengaduk puding ini ya teman. Nah, jika kalian ingin lumutnya agak besar, kalian boleh sesekali mengaduk puding ini. Udah mendidih, ini kita matikan kompornya lalu kita sisihkan. Kemudian kita tuang ke dalam cup. Di sini aku menuangnya setengah ya teman. Nah, di kalian bisa memakai gelas ukur seperti ini atau memakai centong sayur seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai semua agar-agar lumutnya habis. Kemudian ini kalian bisa diamkan di suhu ruang sampai benar-benar agar lumut pandannya ini set. Nggak usah dimasukin di kulkas ya teman. Biarkan tetap di suhu ruang. Kemudian setelah ini set, kita akan siapkan lagi lapis agar-agar gula merahnya. Di sini aku menggunakan gula aren ya sebanyak 120 gram. Kemudian aku tambahkan air sebanyak 100 ml. Ini kita akan masak sampai benar-benar gula merahnya larut dengan menggunakan api sedang. Nah, setelah gula merahnya larut seperti ini, kalian boleh matikan kompornya. Lalu ini kita akan saring ya, biar ampas-ampasnya ini nggak ikut turun ke dalam adonan. Nah, setelah kalian saring, ini kalian boleh diamkan dulu sampai suhunya agak hangat. Nah, ini udah mulai hangat, kemudian kita tambahkan santan instan sebanyak 65 ml, 1 bungkus agar-agar plain atau setara dengan 7 gram agar-agar plain.
Lalu aku tambahin air sebanyak 600 ml. Lalu ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kalian boleh tambahkan setengah sendok teh garam. Karena aku pengen lapisan gula merahnya ini agak gurih, jadi aku tambahin garam ya teman. Nah, kemudian ini kita masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini. Nah, ini udah mulai agak mendidih ya teman. Nah, setelah mendidih seperti ini, kalian boleh aduk sesekali, lalu kalian boleh matikan kompornya, kemudian kita sisihkan. Setelah lumut pandannya sudah set, kalian boleh masukkan lapis agar-agar gula merahnya di atas lumut pandannya ya. Nah, ini kalian lakukan sampai semua puding lumut pandannya tertutupi dengan lapisan agar-agar gula merahnya ya teman. Nah, setelah semuanya tertutupi dengan agar-agar gula merah, ini kalian bisa diamkan di suhu ruang hingga set. Nah, setelah set di suhu ruang, kalian boleh simpan di dalam kulkas atau lemari pendingin. Karena puding ini lebih enak disajikan pada saat dingin ya teman. Nah, setelah pudingnya ini sudah set dan benar-benar dingin, kalian boleh packing di dos seperti ini ya teman. Lalu kalian tata puding lumut gula merahnya seperti ini. Ini kalian bisa jadikan ide jualan. Selanjutnya di sini aku akan coba puding lumut pandan gula merahnya. Nah, ini manisnya pas. Puding lumutnya manis dan puding agar-agar gula merahnya ini gurih. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba. Satu resep ini kalian mendapatkan 25 biji puding lumut gula merah ya teman-teman. Ini kalian bisa jual sekitaran harga 1.500 sampai 2.000 per cup. Oke, selesai sudah tutorial cara membuat puding lumut pandan gula merah. Semoga kalian suka dengan resepnya ya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.